Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Tim dari sana, Lebanon dan Kuwait itu persiapannya. Harus optimis. Ya kembali kalau memang. Halo Sobat Garuda, di dunia sepak bola kadang kemenangan gak cuma ditentukan di atas lapangan, tapi juga di balik layar, di meja rapat, bahkan di saku-saku yang enggak kelihatan. Hari ini kita bakal bahas hal yang cukup mengusik saat timnas Indonesia harus menjalani laga paling krusial, bukan di rumah sendiri, tapi justru di rumah lawan, di Qatar dan Arab Saudi. Negara yang bukan sekadar kaya raya, tapi juga punya sejarah yang sangat kelam. Yap, bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Apakah ini murni keputusan teknis atau ada yang menutupi di balik bendera netralitas? Dan cari tahu apakah Garuda sedang diuji atau malah sedang dijebak. Mari kita kupas tuntas di video ini. Terima kasih pertama-tama untuk support kalian yang luar biasa pada kami. Awal cerita kita mulai dari, bayangin saja lo lagi duduk di sofa nonton live drawing AFC, ngerasain ketegangan itu. Semua fans berharap Indonesia dapat home match, momen yang perlu dibicarakan di warung kopi dan di timeline media sosial. Tiba-tiba muncullah kabar dari AFC bahwa Qatar dan Arab Saudi ditunjuk hosting ronde final. Lo pun otomatis berpikir, loh kenapa bukan rumah kita? Tahu-tahu 6 tim yang terkunci, jadwal ditetapkan dan mood kita langsung bergeser. Pertandingan jadi satu arah. Venue-nya dari 8 Oktober sampai 14 Oktober 2025. Waktu segitu rasa excited-nya campur rasa kecewa, karena itu bukan lagi di kandang kita, tapi di tanah asing. Dan kondisi ini bakal menjadi cerita besar bagi timnas Indonesia. Sekarang kita gali satu persatu dari situasi absurd ini. Bayangin saja bro, pemain yang sudah latihan keras di setiap mentalnya, tiba-tiba gak dibawa pulang yang selama ini menjadi home base. Pertama, supporter langsung menghilang. Biasanya lo bisa mendengar terikan Indonesia yang sangat menggema, tapi kini di stadion yang menjauh dari ribuan kilometer, semua senyap, kecuali suara wasit dan bola di atas rumput. Kedua, cuaca yang sangat ekstrim, suatu hal yang nggak bisa dipersiapkan asal-asalan, meski tim kita sudah familiar dengan iklim tropis. Ketiga, biaya yang sangat tinggi dan akomodasi, bikin gimana pun ini sangat beban tambahan. Sampai akhirnya kita sadar, bukan cuma itu saja, itu bukan main, itu tentang strategi real team yang berat banget. Jauh dari yang biasa kita sebut home advantage. Sekarang masuk bab paling bikin deg-degan. Lo inget drama Piala Dunia 2022 waktu di Qatar? Banyak yang bilang segala aspek dirancang, balik modal. Ketua kontestan pada masa itu diangkat alis. Banyak yang menuduh ada campur tangan uang besar. Nah, giliran Arab Saudi, mereka bukan sekedar negara kaya, tapi di internal AFC mereka punya posisi di atas politik sepak bola Asia. Ada isu main belakang layar, pengaruh wasit, penyesuaian jadwal liga domestik agar tim bisa press. Di sosmed, netizen bilang begini, beroperasi macam KFC katanya. Siap saji fix curang. Ya, bayangin, lo ditaruh di lapangan itu bukan karena kemampuan, tapi seperti pion di gelandang persenjataan bisnis mereka. Itu yang bikin lo tidak nyaman, dan tensi ini kita angkat supaya penonton kita makin relate. Nah, gak cuma kita yang berasa gak adil, semua gerakannya kayak domino, saling bantu. Mulai dari Irak, mereka sampai kirim surat ke AFC. Hold on, ini gak wajar, suaranya bukan sekedar protes kosong. Ini protes diplomatis yang mewakili suara nasional. Uni Emirat Arab dan Oman juga pun tidak mau kalah. Mereka sangat solid, dengan elegan mereka angkat suara, mendesak pentingnya venue netral. Semua ini menjadi cerita perpaduan moral dan sportivitas, bukan lagi urusan Indonesia doang. Seharusnya memang venue netral aja. Dan saya pikir gak bisa juga AFC atau dalam hal ini FIFA memakai alasan bahwa yang dipilih adalah Qatar dan Arab karena memang di sana infrastruktur atau fasilitasnya bagus. Gak bisa seperti itu, juga ada kok negara-negara lain di Asia yang fasilitasnya bagus. Kan masih ada Jepang, masih ada Korea, Uzbekistan. Kalau mau Australia juga bisa. Australia kan sudah masuk nih ke Asia. Kan yang dipilih kan 2 tuan rumah. Ya, satu Australia, satu Jepang atau Korea.
Kalau nggak ya udah Malaysia juga oke kok. Stadionnya. Lagi pula kan Malaysia kan itu tempat markasnya AFC. Pilih aja Malaysia, kalau nggak Thailand. Lo bisa bayangkan ketika 4 negara Asia berkumpul dan bilang, "Hey AFC, ini gak adil." Itu menjadi momentum besar yang bikin semua tim nasional merasakan tekanan kompetitif di level diplomat. Di tengah tensi ini, muncul suara dari pucuk pimpinan PSSI, Yap, Pak Erick Thohir. Postingannya bukan sinis, bukan juga keras. Dia memilih kata yang elegan, menghargai, tapi juga menegaskan, kita harus kerja lebih keras. Ini bukan statement biasa. Ini seperti Kano speech, memaksa tim untuk tidak terjebak korban di situasi, tapi menjadi pihak yang bangkit. Lo bisa membayangkan, suara beliau itu kayak obor, mempertegas narasi kita. Bukan kita salah, tapi kita punya modal semangat buat menjawab situasi. Itu inspirasi, bukan keputusan. Setelah semua itu, lo pun sadar bahwa dampaknya bukan sekadar soal tempat. Ini soal sisi mental dan fisik. Tim mau gak mau dihadapkan dengan pada tekanan yang berbeda, beban mental yang harus diredam, adaptasi suhu, logistik yang bikin pusing sponsor, dan tuntunan untuk tampil meyakinkan di situasi eksternal. Namun di balik itu, ini juga jadi ujian mental. Jika berhasil lolos atau tampil kompetitif, nilai hukumnya luar biasa. Sekali fokus tertuju ke kapasitas skuad, menghadapi krisis itu menjadi sorotan internasional, bukan sekadar prestasi nasional. Dan sekarang, ini saatnya tancap gas. Kita bikin skenario recovery yang terbaik. Latihan adaptasi panas, bukan main. Tim harusnya kuat melawan panas 40 derajat Celcius. Simulasi suara fans, bawa vibes home, stadion kelatihan indoor. Analisis lawan, Qatar dan Arab Saudi pakai gaya fisik keras dan umpan cepat. Kita harus siap pakai strategi anti-pressure. Voice to AFC dan media. PSSI dan Pak Erick Thohir terus usung fairness. Live di konferensi first, media outlet, sampai trending di media sosial. Penggalangan semangat supporter digital, tegar kampanye, repost postingan pemain, dan semangat yang bisa membantu vibe tim. Jadi begitu Sobat Garuda, saat dunia meragukan kita, saat AFC bilang Qatar dan Arab Saudi lebih pantas menjadi tuan rumah, kita tidak perlu banyak bicara, karena suara yang paling keras bukan di rapat atau di media, tapi di atas lapangan, membuktikan segalanya di kaki para pemain kita, di semangat netizen Indonesia yang gak pernah tertidur, dan di doa-doa seluruh rakyat jutaan yang cinta merah putih. Kalau lo percaya timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa keadilan bisa dilawan dengan perjuangan, langsung komentar, kami dukung Garuda, Garuda fight back. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini biar makin banyak yang tahu bahwa Indonesia bukan sekedar peserta, tapi penantang paling serius di tanah Arab. Sampai jumpa di laga perdana Sobat Garuda. Tur nuhun sudah menonton video ini. Coba menyenangkan pendengarnya, biar duitnya banyak. Sementara kadang-kadang pendengar ini harus dengar juga sesuatu yang pahit mungkin. Hanya, berarti gue nanya permainan. Hanya gue nanya hasil. Kalau bilang permainan, kayak gue bilang, gue senang kan. Jadi, kalau permainan, gue udah bilang bahwa mungkin grand design